Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivi Tiun. Kali ini saya akan sharing tentang apakah non-muslim bisa bersalawat dan apakah salawatnya berefek. Soul Family, sebelumnya disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan dalam video ini murni adalah versi saya pribadi dari pengalaman dan pengamatan saya pribadi beserta circle orang-orang terdekat kami. Soul Family, berkaitan dengan banyaknya pertanyaan, apakah non-muslim boleh bersolawat? Dan apakah solawatnya itu berefek? Maka dalam video ini saya ingin menyampaikan apa yang jadi bahan perenungan kami, yang mana kami menemukan dua hal. Yang pertama adalah salawat dinaskan atau ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, dalam hal ini dalam agama kami Muslim oleh Allah, bahwa salawat itu adalah satu-satunya amalan yang tidak tertolak, dilakukan oleh siapapun dalam kondisi apapun tidak tertolak. Mengapa? Karena yang dilihat adalah Rasulullah, bukan si pengamalnya. Nah, karena di sini ada pernyataan bahwa salawat itu siapapun dan dalam kondisi apapun yang melakukan itu tidak tertolak, maka kami di sini memberikan pemikiran, berarti lintas kondisi seseorang. Bahkan di sini tidak memandang suku, agama, ras, siapapun bisa bersalawat dan itu tidak tertolak. Kemudian yang kedua adalah tentang esensi dari salawat itu sendiri. Salawat itu esensinya adalah mendownload rahmat. Maka namanya mendownload rahmat, di mana kita pahami bahwa rahmat itu adalah suatu energi spiritual yang Tuhan berikan kepada semua makhluk. Bukan hanya untuk muslim, semua makhluk, bahkan tidak hanya pada manusia. Pada manusia, binatang, tumbuhan, benda mati, bulan, bintang, bumi, air, angin, semuanya diberikan energi rahmat. Nah, karena sholawat itu esensinya adalah mendownload rahmat, sementara rahmat itu adalah energi spiritual yang Tuhan berikan kepada semua ciptaannya tanpa kecuali, maka bahkan yang tidak beragama Islam pun kalau bersolawat tetap akan mendapatkan rahmatnya. Jangankan manusia, yang bukan manusia, yang benda-benda mati pun mendapat rahmatnya. Nah, dari dua sumber ini kami pribadi, sekali lagi kami pribadi meyakini bahwa non-muslim pun tetap bisa berselawat dan tetap akan mendapatkan rahmatnya. Kemudian Soul Family, ternyata kami juga menemukan terklarifikasi dari pengalaman orang-orang di dekat kami, di circle kami, di mana mereka juga non-muslim. Mengapa non-muslim? Karena memang mereka bahkan Chinese, bukan dari golongan Jawa seperti itu. Jadi mereka non-muslim, Chinese, namun mereka menjadi pengamal sholawat. Nah, ini orang-orang dekat kami. Nah, yang pertama, pengalaman yang pertama dari rekan kami ini adalah beliau ini pengusaha yang pernah mengalami kejatuhan yang luar biasa, terjerat hutang, bangkrut, dan lain-lain, sampai tidak berani pulang ke rumah karena di rumah sudah terteror dengan para penagih, dengan lelangan bank, dan lain-lain. Kemudian beliau datang ke pondok pesantren, di mana guru di pondok pesantren itu guru saya juga. Kami bertemu di sana, dan di sana beliau ini, teman saya ini, diberikan amalan sholawat. Kemudian beliau mengamalkan sholawat walaupun beliau bukan muslim, dan beliau tekun sekali menjalankan sholawat itu. Ternyata tidak sampai setahun kami bertemu lagi, situasinya sudah berubah. Usahanya sudah mulai bangkit lagi, semua hutangnya lunas. Kemudian dia memulai lagi dari nol, dan percepatannya itu cepat sehingga dia bisa kembali stabil lagi dalam usaha dan ekonomi dalam waktu 1 tahun. Dan beliau menyampaikan satu-satunya amalan yang dia lakukan hanya sholawat. Itu yang pertama. Kemudian pengalaman yang kedua dari orang dekat kami juga, circle kami juga, mengalami kondisi yang kurang lebih sama, namun dia lebih kompleks lagi karena juga selain masalah ekonomi, juga masalah rumah tangga, di mana badainya begitu besar, menghantam rumah tangganya, menghantam usahanya. Dia berada dalam titik terendah saat itu. Kemudian
beliau juga penasaran, kok kalau aku lihat-lihat di internet itu kok sholawat luar biasa ya. Terus aku lihat pengalaman kamu fit menjalankan sholawat kok luar biasa. Aku boleh nggak sih bersolawat, karena beliau juga Chinese dan non Muslim, beliau rekan bisnis saya. Kemudian saya sampaikan, tidak apa-apa sholawat kalau memang kerentek hatinya, oke. Tapi saya tidak menyuruh, silahkan saja. Kemudian dia menggali, bertanya-tanya bagaimana caranya bersolawat, kemudian tawasulnya, kemudian berapa kali, waktunya kapan. Itu saya berikan semuanya sesuai dengan pengalaman saya. Dan ternyata dia mengamalkannya sambil uslah. Karena dia juga sudah tidak bisa pulang ke rumah, kondisinya sudah luar biasa jatuh. Dan ternyata alhamdulillah dia bisa bangkit. Bahkan sekarang beliau menjadi donatur tetap di salah satu pesantren yang kita bina. Karena beliau merasa dengan sholawat ini membantu beliau untuk benar-benar bangkit dari kondisi yang titik terendah kehidupannya. Kemudian juga masih ada lagi beberapa rekan kami non muslim juga yang ternyata setelah kita diskusi ngobrol-ngobrol lucu sekali, mereka mengatakan bahwa amalan mereka sehingga ekonominya lancar, hidupnya tenang, rumah tangganya ayem. Ternyata mereka mengamalkan sholawat. Jadi Shalom Family, saya sebagai saksi, sebagai beberapa orang-orang terdekat kami non-muslim, Chinese. Ada juga beberapa yang tidak Chinese tapi juga non-muslim. Mereka bisa bangkit dari keterpurukannya, dan juga di antara mereka bisa lancar ekonominya, rumah tangganya ayem, hatinya tenang. Ternyata mereka menjadi pengamal sholawat. Padahal mereka belum login ke Islam. Mereka tetap menjalankan agamanya, namun tetap mereka menggunakan sholawat sebagai senjatanya. Nah, dari sini Shalom Family, saya akhirnya meyakini bahwa dua hal yang saya yakini di awal tadi, tentang teori mengapa saya meyakini sholawat itu bisa dilakukan siapapun dan tetap mendapat rahmatnya, ternyata terbukti dengan bukti langsung yang dihadirkan Allah di hadapan saya, yaitu orang-orang terdekat saya yang mereka jelas-jelas non-muslim, namun mereka begitu baik akhlaknya dan mereka pengamal sholawat dan sudah membuktikan bahwa dengan mengamalkan sholawat it works dalam kehidupan mereka. Nah, Shalom Family, ini sedikit sharing saja dari saya. Murni ini hanya versi saya, dan murni saya hanya menyampaikan pemikiran saya, perenungan saya, dan juga bukti yang nyata yang saya saksikan sendiri di hadapan saya. Selanjutnya, silahkan. Bagi yang tidak cocok dengan video ini, saya tetap menghormati. Kemudian bagi yang cocok, silahkan juga untuk direnungkan. Silahkan untuk dijadikan bahan tafakur. Namun sampai di sini saya tetap meyakini bahwa sholawat itu mendownload rahmat, maka siapa saja makhluk Tuhan akan mendapat rahmat, karena definisi dari rahmat itu sendiri adalah energi spiritual yang diberikan Tuhan kepada semua ciptaannya. Tidak hanya manusia, tapi juga tumbuhan, binatang, dan semua keberadaan di alam semesta ini. Berarti yang manusia, yang non-muslim pun juga masuk kategori ciptaan Tuhan. Berarti kalau berselawat, mereka juga akan mendapatkan rahmatnya. Juga satu lagi, karena sudah dinaskan dari Yang Maha Kuasa bahwa siapapun yang bersolawat, solawatnya itu tidak tertolak. Siapapun itu dan dalam kondisi apapun. Mengapa? Karena yang dipandang adalah Rasulullah, bukan si pengamalnya. Nah, jadi begitu Shalom Family semuanya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya versi saya adalah non-muslim bisa bersolawat dan solawatnya tetap berefek. Oke Shalom Family, demikian sharing saya hari ini. Thank you for watching. God bless you all. Saya Vivit Yun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.